Apa yang dimaksud dengan multiscalar planning? Jadi kalau kita bicara sesuai tata ruang, itu perlu dilihat dulu pada skala apa. Karena memang sifat dari rencana tata ruang itu multiskalar. Kedalaman spasialnya itu biasanya diukur dari tingkat ketelitian peta yang disesuaikan dengan level kewenangan administrasi kewilayahan. Maka rencana tata ruang tidak boleh disusun secara terpisah. Dia harus berurutan baik dari top down ataupun bottom up. Nah, itulah yang sering disebut dengan hierarkis komplementer. Yang harus kita tegaskan di sini bahwa rencana tata ruang itu adalah multiskalar. Nah, oleh karena itu kita harus melihat apa isi dari rencana tata ruang itu. Nah, kalau kita bedah dari level nasional sampai ke level desa, maka pengaturan atau apa yang diatur harusnya tidak sama. Di level nasional yang mengatur negara kepulauan Indonesia 2/3-nya laut ini, maka ruang yang diatur tentu akan disajikan dalam skala yang kecil. Makanya sering disebut dengan skala 1/1 juta. Makanya kita mengikat antar pulau itu, jadi laut itu adalah jembatan penghubung antar semua pulau dan kepulauan Indonesia. Dan di dalam pulau-pulau besarnya kemudian peruntukannya seperti apa? Peruntukan yang sifatnya makro. Nah, lalu kalau kita turunkan ke level provinsi, di situ ada gubernur, ada kepala daerah yang bisa mengkoordinasikan pembangunan lintas kabupaten kota di dalamnya. Nah, kalau nasional tadi tentu mengatur bagaimana keterkaitan antar provinsinya. Nah, sehingga di sini fungsi dari kedalaman rencana tata ruangnya tentu berbeda lagi. Begitupun dengan kabupaten kota. Di situ ada kelurahan, ada desa yang juga harus diatur harmoninya antar masing-masing desa dan kota. Oleh karena itu kita harus kembalikan pada nature-nya bahwa rencana tata ruang itu karena multiskalar maka tidak bisa dia isinya sama antara level nasional sampai level desa. Nah, nanti kalau kita lihat sampai ke level desa itu akan semakin rinci sehingga objek spasialnya jadi lebih ketahuan, lebih terlihat. Jadi kalau di bukunya Doxiadis itu kita dari individu, keluarga, sampai kita nanti neighborhood unit, sampai satu town, satu kota, satu provinsi, satu negara, dan satu bumi. Nah, itu pun tentu beda-beda pengaturannya. Nah, oleh karena itu, rencana tata ruang yang bisa dijadikan dasar perizinan tentu yang di level yang rinci. Makanya kita tidak sepakat kalau sebenarnya dasar perizinan itu adalah rencana tata ruang yang sifatnya generik seperti RT/RW provinsi ataupun RT/RW nasional, karena sifat mereka itu sebenarnya adalah pengikat atau kerangka strategis pembangunan di level nasional maupun di level provinsi. Harusnya penyajiannya seperti zoom in dan zoom out-nya harus seamless gitu ya. Makanya penyajian basis datanya dari level nasional, provinsi, kabupaten kota, kelurahan desa itu harus satu georeference yang sama, dan itulah yang kita harapkan nanti ketika ada perubahan-perubahan rencana dari level mikro sudah kita bisa ukur dampaknya ke level meso dan makro, begitupun sebaliknya kalau ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya top down kita bisa lihat atau kita ukur berapa dampaknya pada level desa dan kota. Oleh karena itu terakhir kita harus kembali menegaskan bahwa rencana tata ruang itu memang multiskalar dan dia memang berbeda antar satu sama lainnya tetapi dijahit dalam satu kesatuan, dan itulah yang kita usung sama-sama bahwa rencana tata ruang wilayah di Indonesia itu harus sifatnya multiskalar tadi. Bagaimana cara mengimplementasikan multiscalar planning ini di Indonesia? Nah, kalau udah kita sepakat multiskalar tadi, lalu bagaimana menerapkannya? Nah, pertama tentu kita harus merubah atau mentransformasi prosedur perencanaan tata ruang kita ya. Mulai dari basis data yang sama ya, walaupun nanti berbeda skalanya. Yang penting tempatnya atau kerangkanya sama. Kedua, kita harus bisa memastikan
penyusun rencana ini adalah perencana tata ruang yang berlisensi, sehingga mindset yang dipakai adalah mindset yang holistik dari nasional sampai ke level desa, dari makro ke level mikro. Ketiga, tentu kita harus bisa berangkatnya dari satu kesatuan ekoregion. Nanti dari ekoregion itu seperti apa performanya, baru pembagian tugas untuk daerah-daerah administrasi itu kita distribusikan. Jadi jangan dibalik, semua mengerjakan sendiri. Bogor mengerjakan sendiri, Depok sendiri, Jakarta sendiri. Bukan, tapi dari satu konsep ekoregion, apakah itu DAS atau kawasan KHT yang lain, baru dari situ kita mulai. Bagaimana kemudian performa mereka, apakah metabolismenya sehat atau enggak. Nah, itu yang baru kita tugaskan masing-masing daerah itu mengeksekusi. Sehingga yang kita sebut sering dengan proses KLHS terhadap rencana tata ruang, sebenarnya untuk memberikan rambu-rambu sudah sejauh apa rencana tata ruang yang makro bisa memberikan pendukung untuk daerah-daerah di bawahnya, dan bagaimana juga kegiatan-kegiatan di level desa dan daerah berdampak pada regional yang di atasnya. Pencemaran lingkungan, kerusakan habitat, itu merupakan beberapa contoh dari yang mikro sampai ke atas. Kalau yang makro contohnya misalnya ada climate change, sehingga kemudian ada kenaikan suhu, kenaikan curah hujan, mengakibatkan intensitas curah hujan tinggi, ada potensi banjir. Nah, itu yang contoh-contoh yang kita ukur juga dari atas ke bawah. Oleh karena itu, kemampuan kita untuk bisa menemukan teknologi yang bisa menangkap perubahan-perubahan itu yang akan membantu kemudahan kita dalam menyusun perencanaan multiskalar ini.